Selamat sore semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan. Hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saat ini
karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu sore hari ini. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, urapi telinga kami, urapi pengertian kami, sehingga kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh pahami, kami boleh mengerti, dan kami juga diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing yang sedang mengikuti live streaming ibadah GBT Kendari atau AOC Kendari. Senang sekali saya boleh pertama kalinya ini menyampaikan firman Tuhan untuk bisa dilihat secara live streaming di YouTube. Nah, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saudara, walaupun saat ini di banyak negara, banyak negara yang melarang maupun menghentikan berbagai macam aktivitas, perkumpulan, ritual agama, ataupun perkumpulan-perkumpulan yang lain, saudara. Tentunya tidak termasuk kalau orang jual beli di pasar, karena itu menyangkut kebutuhan pokok. Tetapi perkumpulan-perkumpulan yang melibatkan orang banyak, yang mana mereka bisa bersentuhan, yang mana mereka bisa saling bicara satu dengan yang lain, itu dilarang. Bahkan ibadah pun untuk bertemu secara massal bersama-sama di gereja itu dihimbau oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Jangan diadakan dulu perkumpulan umum yang melibatkan atau mengumpulkan banyak orang di gereja untuk beribadah. Saudara, kita sebagai gereja Tuhan sudah seharusnya mentaati pemerintah. Kita sudah seharusnya menaati himbauan tersebut. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa pemerintah itu wakil Tuhan. Ada satu ayat mengatakan begini di dalam Roma 13 ayat 1. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan untuk kita semua. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, saat ini khususnya sebelum saya lebih jauh menyampaikan firman Tuhan, saya memohon ketika Bapak Ibu Saudara mengikuti live streaming di rumah, kuduskanlah diri, kuduskan atau pisahkan diri dari gangguan-gangguan yang mengalihkan perhatian kita terhadap firman Tuhan di dalam ibadah ini. Misalnya kalau ada WA, notifikasi, pesan grup dan lain-lain, mohon bisa diabaikan terlebih dulu untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan lewat streaming ini, saya berikan judul ibadahmu menentukan hidupmu. Ibadahmu
hidup. Ibadahmu menentukan hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita ada yang protes terhadap himbauan dari pemerintah. Kenapa ibadah kita di rumah? Kan ibadah mestinya di gereja, sebagaimana lazimnya atau di tempat ibadah. Tapi kali ini ibadah dikerjakan di rumah lewat streaming. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat kembali bahwa di masa darurat sekarang ini, di mana pemerintah menghimbau harus ada physical distancing, jaga jarak satu orang dengan yang lain paling sedikit 1 meter, di mana kita tidak diperkenankan berkumpul, di mana kita tidak diperkenankan melakukan aktivitas di luar rumah yang sifatnya menghadirkan orang banyak. Tapi kalau mau ibadah di rumah saja, himbauannya kira-kira begitu, saudara. Coba kita mengingat, karena ini adalah masa darurat di mana pemerintah sangat meminta dukungan kepada rakyat supaya rantai penyebaran virus corona itu bisa diputuskan dengan cara seperti itu. Maka ini adalah masa darurat dan kita wajib mentaatinya. Bangsa Israel pun mengalami masa darurat yang sama. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dulu ketika mereka malam di mana mereka ada di Mesir dan mau dikeluarkan oleh Tuhan dari tanah Mesir, mereka mengalami malam darurat, malam di mana Tuhan akan memberi tulah kepada seluruh Mesir berupa kematian anak sulung. Malam itu adalah malam yang mencekam, malam darurat. Tetapi Tuhan bilang, kamu harus menyediakan domba untuk dipanggang. Nanti tiap-tiap keluarga 1 anak domba. Kalau kelebihan, undang tetangga terdekat, karena orangnya terlalu sedikit, undang tetangga supaya cukup itu domba untuk dimakan sama-sama. Saudara, mereka makan Paskah di rumah. Mereka makan anak domba Paskah yang kita tahu sekarang bahwa itu adalah anak domba Paskah di rumah. Saudara, kita tahu bersama di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 bahwa Yesus adalah anak domba Paskah yang telah disembelih itu. Yesus adalah anak domba Paskah yang telah disembelih, dan Yesus adalah perwujudan, saudara, daripada firman. Saudara, Yesus adalah perwujudan dari firman. Jadi yang dilakukan orang Israel di masa darurat, jangan keluar rumah, ambang pintumu harus dipoles dengan darah domba yang kau sembelih itu. Kemudian jangan keluar rumah, tetap di rumah, lakukan ibadah Paskah di rumah. Dan Paskah atau domba Paskah yang mereka sembelih menggambarkan kita di masa perjanjian baru adalah Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah kita yang telah disembelih di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebab itu saya percaya prinsip yang sama sekarang ini, di mana ibadah boleh di rumah dan ada firman yang dibagikan. Firman yang
yang dimakan, bukan hanya pujian penyembahan, tapi firman yang dibagikan. Karena Yesus sebagai anak domba Paskah itu juga adalah perwujudan dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang tertanam dalam hati itu, kata Alkitab, itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Oleh sebab itu, saudara, bersyukur kita, saudara, melakukan ibadah ini di rumah. Karena kita tahu bahwa masa darurat seperti ini yang mengharuskan kita bahkan ibadah pun harus di rumah, itu adalah kesempatan untuk kita masing-masing punya hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Yang pertama, berdoa untuk mereka, mungkin saudara-saudara kita yang terkena wabah virus corona, atau berdoa untuk dokter, perawat, para medis yang ada supaya mereka terjaga ketika melayani orang yang sakit corona. Berdoa untuk negara supaya pandemi berhenti. Saudara, pendek kata, apa yang kita alami sekarang itu membuat kita masih bisa mensyukuri. Kita semua bisa punya hubungan dengan Tuhan yang lebih baik. Yang kedua, kita bersyukur. Mengapa? Ada pesan WA saya terima berbunyi begini: kita bukan sedang di karantina, tetapi kita sedang didekatkan dengan keluarga. Jadi masa seperti ini yang kita alami ini, saudara, itu membuat kita semakin punya komunikasi yang dekat dengan keluarga. Kalau hari-hari sebelumnya, bahkan ada seorang kakak saya, pagi sebelum anak tidur, sebelum anak bangun, sudah keluar kerja. Nanti pulang setelah anak tidur, baru dia sampai di rumah. Yaitu komunikasi tidak terjalin dengan baik dengan keluarga. Tapi masa seperti ini, oh puji Tuhan, saudara, kita bisa tambah cinta keluarga. Dan menurut Mother Teresa, cinta kepada keluarga adalah cara agar bagaimana keluarga itu bahagia. Karena satu kali Mother Teresa dari Calcutta, India itu, saudara, ketika ditanya bagaimana menjadikan keluarga bahagia, ia berkata, pulang ke rumah masing-masing dan cintai keluargamu. Itu akan mewujudkan bahkan perdamaian untuk seluruh dunia. Dengan kejadian ini, saudara, maka kita juga bersyukur karena kita tahu, oh lain kali kalau ada pengalaman begini lagi, saya bisa melakukan persiapan-persiapan tertentu dalam hidup keluarga. Kita mulai menata baik-baik hidup kita dalam menghadapi masa depan. Oleh sebab itu, saudara, kita bersyukur ibadah di rumah. Israel pun ibadah di rumah. Waktu malam Paskah terakhir mereka ada di Mesir. Dan malam itu adalah malam darurat, malam berjaga-jaga untuk Tuhan dan untuk orang Israel karena akan segera meninggalkan Mesir. Dan saya mau katakan bahwa ini zaman adalah zaman hebat. Dalam keadaan darurat harus ada physical distancing, tapi masih bisa ibadah tanpa melawan instruksi pemerintah dengan menggunakan teknologi yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, saya melanjutkan tema tadi, ibadahmu menentukan hidupmu. Kita buka bersama-sama Keluaran 23 ayat 25, akan nampak di layar saudara, dan kita akan baca dan aminkan bersama-sama ayat ini. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Keluaran
25. Saudara, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Bapak, kalau ibadahnya di rumah bagaimana? Nah, saudara, tadi sudah saya ceritakan, orang Israel pun pernah mengalami masa darurat harus ibadah di rumah. Jadi ibadah itu bukan hanya di gereja, normalnya di gereja, tapi di masa darurat boleh di rumah. Sebetulnya saya mengklip video dari YouTube tentang malam berjaga-jaga untuk Israel, mereka mengadakan Paskah di rumah itu, saudara. Tapi kita akan lewati saja, mungkin slide berikutnya. Kita lewati saja. Terus. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya mengulang ayat yang tadi dengan menggarisbawahi atau memberikan satu penekanan kepada kata-kata tertentu. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku, yaitu Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, kamu harus, kata Tuhan, kamu harus apa? Harus beribadah. Jadi walaupun kita tidak boleh berkumpul di gereja, firman Tuhan tetap berkata harus beribadah. Saya ulangi lagi, kita harus beribadah. Walaupun ada himbauan untuk physical distancing, tidak boleh berkumpul, tapi tetap harus ibadah. Dan harus di situ tadi, saudara, merupakan satu syarat terpenuhinya janji Tuhan, supaya Tuhan memberkati makanan, air, minuman kita. Tuhan menjauhkan penyakit dari kehidupan kita. Syaratnya harus ibadah. Ibadah yang bagaimana? Ibadah kepada Tuhan saja. Yang pertama, kepada Tuhan Allahmu. Karena waktu itu banyak Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang sejati atau Tuhan yang Israel. Saudara, dengan analogi yang sama, saudara dan saya harus beribadah kepada Tuhan. Coba slide berikutnya. Tolong ditayangkan. Harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, bukan kepada berhala. Saudara, zaman sekarang ada berhala modern, cinta uang, keserakahan, dan semua kesibukan yang membuat orang lupa Tuhan, lupa doa, lupa baca Alkitab. Saudara, itu semua adalah berhala. Dan kalau kita mentaati persis seperti yang diperintahkan Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka janji Tuhan itu pasti berlaku untuk kita. Maka Aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan segala penyakit dilalukan dari hidupmu. Saudara-saudara, kita harus mendisiplin diri kita, harus beribadah. Situasinya bagaimanapun, kondisinya bagaimanapun, seperti masa darurat sekarang ini, kita tetap harus beribadah walaupun lewat live streaming seperti ini.
ibadah yang bagaimana itu? Yang pertama, coba ditayangkan, diklik. Yang pertama, ibadah dalam hormat dan takut akan Tuhan. Yang kedua ini, karena tadi kepada Tuhan saja. Yang kedua, dalam hormat dan takut akan Tuhan. Coba diklik. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Selain harus beribadah kepada Tuhan, bukan kepada berhala modern tadi, saudara. Yang kedua, dengan hormat dan takut. Takut akan Tuhan, bukan takut karena kalau salah dipukul, tapi hormat, menghargai, mengasihi Tuhan sehingga tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Kemudian yang kedua, coba diklik, ibadah harus di dalam kesungguhan. Maaf, yang ketiga, ibadah harus dalam kesungguhan. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, ada ibadah yang bisa menjadi percuma, dan itu tertulis di Alkitab, yaitu adalah ibadah yang tidak dilakukan dengan kesungguhan. Kalau ibadah tidak sungguh-sungguh, Tuhan nanti bisa bilang, percuma mereka beribadah kepadaku. Mengapa? Karena memuliakan Tuhan dengan bibir saja, hatinya tidak ikut. Hati bicara kesungguh-sungguhan, totalitasnya. Memuliakan Tuhan dengan bibir, hati tidak, artinya tidak sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, ibadah itu harus di dalam ketaatan. Yang keempat, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ibadah yang dikatakan di dalam Keluaran 23 ayat 25 tadi harus kita lakukan. Itu adalah ibadah yang disertai dengan ketaatan dalam hidup. Jadi taat tidak hanya kalau di gereja, taat juga di tempat kerja, taat juga di sekolah, taat juga di lingkungan masyarakat. Bukan di gereja, haleluya, di luar, haleluya. Tapi taat di gereja, taat juga di luar. Jadi ada 4 hal ini. Ibadah di mana kita harus melakukannya, yaitu 1, ibadah kepada Tuhan saja. Yang kedua, ibadah dengan hormat dan takut. Yang ketiga, ibadah dalam kesungguhan. Yang keempat, ibadah dalam ketaatan. Oleh sebab itu, saudara, di masa di mana banyak orang sekarang ini mengalami ketakutan, atau lebih tepatnya terintimidasi oleh virus corona, saudara. Padahal barangnya kecil nggak kelihatan, tapi orang bisa terintimidasi, saudara. Kita punya satu janji kebenaran firman Tuhan yang kita bisa perkatakan. Mungkin kita berkata, Tuhan,
kok aku sudah ibadah, tapi keadaanku kok tidak diberkati, malah aku sakit. Saudara mungkin bertanya begitu. Maka ketika saudara mendengar live streaming ini, dari mulut saudara harus berani mengatakan janji Tuhan, harus berani mengutarakan janji Tuhan. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu akan dilakukan Tuhan untuk kita. Selama perjuangan kita di dunia ini, kita akan terus berjuang melawan semua masalah yang Tuhan izinkan kita hadapi dengan memperkatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita menghadapi badai di tengah danau, badai yang besar, dengan cara memperkatakan sesuatu. Karena Dia adalah pribadi Tuhan, apa saja yang dikatakan jadi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperkatakan firman. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Maka kita harus memperkatakan, saudara. Satu ayat lagi saya ingin ditampilkan dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, saudara dan saya di dalam Yesus adalah keturunan Abraham, dihisapkan menjadi keturunan Abraham. Dan Israel itu adalah keturunan Abraham dari jalur Ishak. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan? Atau dengan kata-kata saya, maka sekarang hai orang Kristen, pengikut Kristus, orang yang percaya, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan, ibadah dengan takut dan gentar, dengan hormat dan takut, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dengan ketaatan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan kesungguhan, dengan hati yang mengasihi. Enggak. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan, itu ketaatan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi saya percaya, saudara, kita orang-orang percaya, kalau kita melaksanakan syarat ini, kamu harus mendisiplin dirimu beribadah kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, bukan berhala. Dengan hormat dan takut, dalam kesungguhan hati dan dalam ketaatan dalam hidup. Maka firman Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara, keadaanmu baik, keadaanmu baik, keadaanmu baik. Aku memberkati rotimu, aku memberkati airmu, segala penyakit kujauhkan dari hidupmu. Saudara, kalau saudara percaya hal ini, maka kita harus katakan, Tuhan terima kasih saat ini, karena aku tahu firman-Mu berkata, kalau aku beribadah dengan hormat takut, dalam kesungguhan, dalam ketaatan kepada Tuhan saja, keadaanku akan baik. Haleluya. Saya mau mengucapkan kata-kata berkat ini untuk Bapak Ibu Saudara. Baiklah keadaanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan segala sakit penyakit dari hidup dan rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Seberapa banyak yang Tuhan taruh di dalam hati hamba-Mu, hamba-Mu sudah boleh katakan,
melampaui keterbatasan hamba-Mu di dalam menyampaikan, di dalam berkata-kata. Tuhan akan berkata-kata lebih jauh dalam kehidupan umat Tuhan. Hari ini atau petang hari ini, menjelang malam hari ini, kami yakin dan percaya ketika kami melakukan ibadah kami kepada Tuhan dengan kesungguhan dan dalam ketaatan, di dalam hormat dan takut, maka keadaan kami baik. Maka Tuhan memberkati roti makanan kami, air minuman kami. Maka Tuhan menjauhkan semua sakit penyakit dari hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Maka yang sakit pun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, yang sakit tumpangkan tangan atas bagian tubuh yang sakit, dan akui dengan iman, aku terima janji firman-Mu Tuhan. Keadaanku baik, aku sembuh dari semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama yang penuh kuasa kami sudah berdoa, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar atau mengikuti live streaming ibadah GBT Kendari tadi. Terima kasih untuk partisipasi saudara. Dan kalau firman Tuhan yang disampaikan tadi saudara catat, itu luar biasa. Nanti saudara bisa baca lagi dan saudara bisa ingat, saudara bisa lakukan pengakuan iman lagi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang tidak berubah. Kalau dulu bilang A, hari ini tetap bilang A. Kecuali Tuhan sudah mengedit. Kalau dulu Tuhan bilang B, hari ini pun tetap bilang B. Kalau dulu Tuhan mengatakan, kalau kamu beribadah, baik keadaanmu, diberkati dan sehat, maka hari ini pun juga akan tetap begitu. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Eka. Bapak Ibu Saudara, kita akan ketemu kembali di ibadah yang sama, live streaming Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega Jemaat Kendari. Dan kita akan ketemu minggu depan di dalam ibadah yang sama, dan kita mohon anugerah Tuhan. Dan saya minta kesediaan Bapak Ibu Saudara supaya kita betul-betul mencari Tuhan, kita betul-betul beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk perhatian, terima kasih untuk keterlibatan, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu hari Minggu depan. Amin.